Alright, so good day semuanya. Jadi dalam video kita kali ini di Imagine Teaching kita mau bahas sesuatu yang agak sedikit serius kalau dibanding dengan topik-topik biasanya, karena hari ini tuh sebenarnya bukan request dari siapa-siapa, ini dari saya, karena kebetulan saya punya slide presentasi yang baru saja saya presentasikan di sebuah webinar kemarin sebagai salah satu presenter. Nah, langsung saja. Jadi untuk pembahasan saya kali ini, saya mau bahas tentang gimana sih cara mempersiapkan diri sebelum speaking test for IELTS. Jadi sebenarnya pada saat tes IELTS itu langsung semua skill, cuman dalam pembahasan saya kali ini saya mau fokusnya ke speaking test. Nah, seperti yang teman-teman semua mungkin sudah ketahui, bahwa sebenarnya untuk tes IELTS itu nggak ada standar lulus enggaknya, tetapi standarnya itu yang menentukan adalah kita mau pakai tes IELTS-nya untuk apa. Kalau misalnya untuk studi di luar negeri, biasanya udah ada standar skor yang kita pengen capai seperti 6,5 atau 7, tergantung jurusan yang kita mau. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk kerja, biasanya standar IELTS itu lebih rendah. Nah, langsung saja kita langsung fokus hari ini ke speaking test. Makanya title atau judul presentasi saya kali ini itu Triumphing IELTS. Jadi bukan gimana tips untuk lulus karena nggak ada standar lulusnya, tapi gimana kita bisa mencapai standar skor yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi untuk di video saya kali ini, jadi saya ada outlines, ada 5 poin yang mau saya bahas. Tapi garis besarnya ada 2. Adalah persiapan sebelum hari tesnya dan hal-hal yang mesti kita lakukan pada saat tes speakingnya itu. Nah, ada 5 poin yang ingin saya bahas hari ini. Pertama, preparing for the test. Gimana kita mempersiapkan sebelum tesnya. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan. Terus saya juga mau bahas tentang gimana sih sebenarnya struktur dari speaking test IELTS itu, serta kriteria penilaiannya, asesmennya. Apa-apa saja sih yang dinilai. Terus kita ada hal-hal yang harus kita hindari pada saat mempersiapkan diri untuk tes speaking. Lalu ada taking the test, jadi pada saat hari hanya, saat tes, hal-hal yang kita lakukan, dan yang harus kita hindari. Dan di slide bagian terakhir, saya ada sedikit bonus tentang speech function to prepare for IELTS speaking. Jadi kita nggak mesti persiapkan semua speech functions, tetapi ada sebenarnya function-function yang selalu muncul menjadi soal-soal IELTS speaking. Jadi kita bisa fokus, dan ini sudah dikumpulkan dari beberapa pengalaman dan tutorial-tutorial IELTS yang tersedia, apakah itu di YouTube atau di website-website resmi IELTS. Oke, langsung saja kita bahas tentang preparation stage. Jadi hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan? Jadi di sini namanya the do's. Apa sih yang harus kita lakukan saat prepare untuk IELTS? Nah, secara umum saya sudah rangkum 4 poin yang perlu kita prepare sebelum tes IELTS. Yang pertama, kita harus familiar dulu dengan struktur tesnya. Jadi test structure, poinnya adalah recognize and understand the IELTS speaking test structure. Jadi kita harus paham betul apa-apa saja sih sebenarnya yang diteskan, terus gimana alur tesnya. Karena sebenarnya di speaking itu ada 3 test dalam satu occasion, tapi nanti kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Lalu ada yang perlu kita lakukan juga sebelum tes itu, kita harus set up regular practice. Jadi kita harus rajin-rajin untuk latihan speaking bahasa Inggris. Jadi jangan speaking pada saat untuk tesnya aja, tetapi kita harus kalau bisa speaking itu menjadi sesuatu yang sifatnya regular atau kita lakukan secara rutin. Yang ketiga, kita harus juga familiar dengan assessment criteria. Jadi kita mesti tahu apa-apa saja yang di-assess pada saat speaking test itu. Kenapa? Agar kita bisa tahu dan memetakan strength and weakness. Jadi kita bisa tahu misalnya kita strength-nya di poin-poin yang mana dan kita weak-nya di poin yang mana. Biar preparation kita itu bisa lebih terfokus. Nah, yang terakhir adalah metacognition boost. Ini mungkin kalau sejauh yang saya baca sih belum ada yang angkat, tetapi ini juga bagian yang menurutku penting. Ada orang yang anggap remeh skill-skill yang sifatnya comprehension atau receptive.
seperti reading dan listening. Cuman, biasanya orang yang lebih sering membaca dan lebih sering dengar konten-konten berbahasa Inggris, itu speakingnya juga akan terstimulate untuk lebih bagus lagi. Jadi itu metacognitive process, speaking, tetapi dibantu oleh kebiasaan kita mendengarkan dan membaca konten-konten bahasa Inggris, sehingga kita lebih sering terekspos dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena kita kan ada di lingkungan di mana bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, foreign language. Jadi kita perlu kegiatan yang bisa nge-expose diri kita ke bahasa Inggris yang kita ingin kuasai. Nah, di sini saya akan coba fokus ke struktur tes dan kriteria penilaian IELTS. Nah, untuk tes structure-nya sendiri, jadi untuk struktur tesnya sendiri itu IELTS dia akan memakan waktu untuk speaking kurang lebih 11 sampai 14 menit. Jadi selama sesi ini nanti teman-teman akan di-record nih sama examinernya. Biasanya mereka bilang, jadi pengujinya itu bilang bahwa sesi ini akan direkam, this session will be recorded. Dan sesi speakingnya itu adalah one-on-one. Jadi cuman between us, kita, the test taker, dan the examiner. Jadi hanya antara dua orang saja. Nah, untuk pembagiannya, ada 3 parts di speaking. Yang pertama itu part 1 disebut sebagai introduction and interview. Jadi di sini memakan waktu 4-5 menit. Terus di sesi yang keduanya adalah long term, atau biasa disebut juga sebagai mini presentation, itu makan waktu sekitar 3-4 menit. Lalu di part 3 kita ada discussion. Untuk discussion ini dia bisa take time 3-5 menit. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan masuk di slide selanjutnya. Ya, 3 part ya. Nah, ini part yang pertama, introduction and interview. Jadi speaking test part 1. Jadi untuk tesnya itu, kita ditanyakan tentang basic information and other relevant topics about yourself. This include questions about your home, hometown, family, job, studies, hobbies, interest, and other similar topics. Jadi ini pertanyaannya tentang diri kita sendiri. Jadi dari namanya memang sudah kelihatan introduction. Kita ditanya-tanya seperti misalnya nama lengkap, terus nama panggilan, lalu biasa akan masuk ke salah satu stream, salah satu topik yang khusus. Seperti misalnya kalau kita adalah pekerja, kita ditanya tentang work life. Kalau students, kita ditanya tentang student life atau school life. Terus misalnya ketika masih ada waktu, kita biasa bahas hal-hal yang menarik lainnya seperti hobbies, atau minat, dan lain-lain. Oke, jadi situationnya, the examiner will introduce him or herself to you and ask you your name. Jadi pertama examiner itu bilang nama dia dulu, introduce him or herself, lalu menanyai kita, nama kita, nama panggilan kita, lalu pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi. Right? So you will then be asked to tell your interest, studies, or working life. Jadi umumnya sih ini, tetapi bisa jadi kalau misalnya mungkin waktu masih ada dan kita juga mungkin memberi jawaban yang terlalu singkat, bisa jadi untuk menambah poin-poin penilaian bagi examinernya, mereka akan nanya hal yang di luar ini, tetapi masih relevan dengan personal identity, yaitu tentang diri kita. Nah, untuk mini presentation atau long term, di part 2 ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan makan waktu 3-4 menit, tetapi untuk tesnya itu, pertama kita akan talk for about 2 minutes on a subject selected by the examiner. Jadi biasanya examiner ini akan pilih salah satu topik, dan kita diminta untuk berbicara 1-2 menit. Nah, kita jadi berpikir, kan tadi durasinya 3-4 menit. Kok bisa? Kan gitu. Nah, ternyata kita diberikan waktu 1 menit, jadi 1 minute to prepare the talk. Jadi sebelum kita mulai ngomong itu, kita diberikan waktu 1 menit untuk prepare. Tulis dulu poin-poin apa saja yang ingin kita sampaikan pada saat kita lakukan mini presentation atau long term tadi. Nah, jadi kita akan diizinkan untuk membuat catatan, notes. Biasanya juga papernya dipersiapkan oleh examiner sendiri sama pensilnya. Right? Terus, untuk membantu kita menyusun poin-poin yang untuk kita sampaikan, biasanya examiner ini akan kasih prompt questions. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa stimulate kita untuk nulis poin-poin apa saja nanti yang akan kita sampaikan selama 2 menit ngomong. Jadi ada prompt questions. Perlu kita notice juga bahwa selama sesi ini, selama 2 menit ngomong itu,
examinernya itu nggak akan menginterupsi kita selama 2 menit. Oke? Tetapi ketika misalnya sudah sampai 2 menit, nanti examinernya dia akan bilang stop, the time is up. Oke? Itu juga perlu kita catat bahwa ketika di stop oleh examiner itu kita harus comply, kita harus obey bahwa oke, kita harus stop pada saat itu juga. Nah, situationnya, jadi kita akan diberi sebuah topik to talk about for 1 or 2 minutes. Jadi satu topik. Seperti ini contohnya misalnya. Describe a teacher who has greatly influenced you in your education. You should say. Nah, jadi kita diminta untuk berbicara tentang seorang guru yang pengaruhnya itu sangat besar dalam hidup kita atau dalam perjalanan education atau pendidikan yang kita lalui. Jadi ada prompt questionnya seperti when you met them. Jadi di mana kita bertemu, kapan. Terus what subject they taught, mata pelajaran apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Terus what was special about them and explain why this person influenced you so much. Jadi apa sih sebenarnya yang spesial dari guru ini dan pada sisi mananya dia memberikan pengaruh kepada kita yang sampai sekarang itu masih ngefek gitulah. Jadi ini salah satu contoh dan prompt questions yang nantinya bisa stimulate atau trigger kita untuk nulis poin-poin yang bisa kita prepare for the talk. Jadi ini untuk long time. Ya, jadi untuk di part 3 ini, discussion, dia sifatnya adalah diskusi. Jadi ada seperti tanya jawab antara yang test sama yang menguji. Jadi antara test taker dan examiner. Nah, untuk pertanyaan yang ditanyakan, itu questions-nya related to topics in part 2. Jadi kalau misalnya tadi ngomongnya tentang teacher, nah biasanya diskusinya itu masih relevan dengan topik teacher tadi. Intinya adalah di sini giving opinions. Jadi gimana kita memberi opini ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh examiner. So the point is to give opinion. Makanya yang perlu kita prepare nanti untuk speech function di slide terakhir saya akan coba bahas tentang giving opinions ini. Di sini discussion-nya ekstensif, jadi bisa pertanyaan yang muncul itu bergantung atau depending dari jawaban yang kita kasih di pertanyaan selanjutnya, karena sifatnya extensive discussion. Terus yang dinilai itulah adalah ability to express abstract ideas and support opinion appropriately. Jadi kemampuan kita untuk mengekspresikan ide-ide yang sifatnya abstrak dan gimana kita mendukung atau support opinions kita itu dengan alasan-alasan yang relevan. Nah, seperti misalnya ini ada beberapa contoh topik atau pertanyaan yang dibahas pada saat part 3 seperti misalnya modern society is often called materialistic. What do you think this is? Jadi apa sih pendapat kita tentang gaya hidup yang materialistis? Terus, what are the advantage and the disadvantages of commuting long distance to work? Nah, jadi ini comparison nih. Compare antara advantage sama disadvantage. Terus, what is the role of advertising? Nah, misalnya tentang iklan. Gimana opini kita tentang iklan? Apakah itu betul-betul bisa support produk yang kita sell? Atau gimana? Seberapa jauh sih sebenarnya efektivitas dari iklan? Jadi hal-hal yang seperti itu. Lalu ada how do you think the internet will affect buying patterns in the future? Nah, ini juga topik yang menurut saya sudah cukup relevan di masa sekarang ini. Gimana sih dengan keberadaan internet itu, apakah dia sudah cukup mempengaruhi pola membeli barang di masa sekarang ini? Jadi kita bisa jawab hal-hal seperti online shopping and so on. Atau misalnya kita bisa compare dengan sebelum internet secanggih sekarang ini. Nah, untuk kriteria yang dinilai, ada 4 dan dari 100% itu sebenarnya untuk porsinya sama. Jadi ada fluency, vocabulary, grammar, pronunciation. Jadi semua ini akan dinilai masing-masing 25% bobotnya. Jadi untuk fluency and coherence itu kelancaran kita dan lancar tetapi koheren enggak. Bisa jadi kan orang ngomong lancar tetapi sebenarnya poin-poinnya itu enggak terlalu relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi kita harus lancar tetapi kita harus pastikan bahwa itu dia koheren atau nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh examiner. Terus untuk vocabulary yang diukur adalah range sama accuracy. Jadi seberapa banyak sih kosakata yang bisa kita pakai dan apakah itu benar-benar akurat. Nah, jadi untuk poin vocab ini kita harus pastikan dulu ketika kita memakai kata itu
kita benar-benar yakin bahwa kata yang kita pakai ini tepat pemakaiannya. Oke, dan kalau bisa kita memperbanyak, memperkaya kosakata seperti menggunakan kata-kata lain yang maknanya mungkin sama. Jadi itu akan kelihatan nanti range-nya, oh ternyata si A ini penguasaan vocabulary-nya itu cukup bagus. Begitu pula dengan grammar, yang dicek adalah range sama accuracy-nya. Misalnya ketika talking about past experience, kita pakainya past tense. Ketika talk about something that we do now or recently, nowadays, we use present tense, jadi pakai present tense. Atau misalnya menceritakan hal-hal yang kita lakukan kayak untuk period of time belakangan ini, tapi in the future we will still do the same, maka kita pakai perfect tense. Talking about plans atau ide-ide di masa depan, kita pakainya future tense. Oke, jadi range sama accuracy. Dan pronunciation. Untuk pronunciation ini yang diukur sebenarnya itu clarity atau comprehensiveness. Si examiner paham nggak? Jadi kan examinernya ini adalah native speaker. Nah, yang terpenting itu adalah kita mengucapkan kata secara jelas, secara komprehensif, dan examiner itu paham apa yang kita bilang. Dia mengerti, oh bahwa kita sebutnya kata ini. Jadi kita nggak perlu ngikutin accent British or American. Jadi selama pengucapan kita itu jelas, dan examinernya paham yang kita bilang, meskipun mungkin kita nggak memakai aksen tertentu, nggak pakai dialek tertentu, oke, itu sudah bagus. Yang penting pronunciation-nya adalah the point is we make ourselves clear and the point is also comprehensive. Nah, apa saja sih yang perlu kita hindari pada saat preparing for IELTS? Let's check it. Nah, jadi di sini ada 5 poin yang perlu kita hindari pada saat preparing for IELTS. Yang pertama adalah start preparing for the test only days before the D-Day. Jadi kita nggak boleh prepare IELTS itu sebenarnya cuma beberapa hari sebelum tesnya. Ini cukup risky, mengingat biaya IELTS yang cukup mahal, jadi cukup gambling juga. Makanya itu sebenarnya highly recommended to prepare yourself long before the test. Ya, jadi misalnya 3 bulan, maybe 6 months, 6 bulan, atau sebulan lah minimalnya. Tetapi kalau untuk sebulan harus ekstensif, harus every day. Terus concentrate only on limited topic. Nah, tadi misalnya ada sudah beberapa contoh-contoh topik yang saya sampaikan di berbagai parts. Jadi itu acuan saja, tetapi ingat bahwa topik itu selalu berkembang sesuai masa juga. Jadi kita harus selalu update topik-topik yang kita pakai untuk latihan speaking. So we don't only concentrate on limited topics. Seperti misalnya tadi ada topik-topik yang menurut kita juga sudah cukup sering kita pakai latihan, nah itu nggak apa-apa, sekali-sekali kita review, nggak perlu ditinggalkan juga selama-lamanya. Kita boleh look back again untuk membuat kita lebih fluent, untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik yang kita sebenarnya udah pernah latihan. Terus kita nggak boleh memorize answers, karena kesannya speaking test itu seperti dialog. Kalau kita memorize itu kesannya nanti examiner itu talking to a robot gitu loh. Jadi nggak natural. Nah, jadi itu not recommended to memorize your answers. Jadi kita bisa memang prepare jawaban-jawaban, tetapi kita harus membuat pada saat kita nyampaikan itu dalam kondisi yang sifatnya relax, yang fleksibel, sehingga kita nggak terkesan sedang memberikan jawaban hafalan. Karena ini sifatnya conversation, jadi we need to make it relaxed, flexible, easy, and natural. Terus kita nggak boleh hanya fokus improving weakness. Jadi misalnya nih, kita weak-nya di grammar, sementara kita strength-nya di vocabulary. Yes, of course, kita harus ada portion di mana kita fokus untuk mengembangkan kemampuan grammar kita, tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan hal-hal yang kita udah strength, seperti di vocab. Karena biasanya, justru strength kita ini yang nanti bisa bantu untuk menutupi weakness. Jadi itu tetap kita harus latih juga strength-nya. Dan kita nggak boleh underestimate easy topics, seperti misalnya about yourself. Jadi karena saking nganggap, oke, ini kan tentang diri kita pribadi, otomatis pertanyaan apapun kita pasti bisa jawab. Ya itu benar, tetapi kita perlu juga melatih ulang-ulang tentang easy topics. Kenapa? Karena kan IELTS itu dia limited by time. Nah, bagus ketika misalnya jawaban kita nggak ngambang, makanya kita harus latih, ketika menjawab pertanyaan tentang diri, kita tahu when to stop, when to keep talking.
Jadi itu bisa membantu kita untuk mengukur timingnya. Jadi easy topics ini perlu kita latihan khususnya di bagian dimana kita bisa measure or evaluate the time. Jadi kita bisa evaluasi atau ukur waktu yang kita pakai pada saat menyampaikan easy topics tersebut. Alright, jadi pada saat hari hanya nih, apa sih yang harus kita lakukan dan harus kita hindari? Let's check it. Nah, jadi yang harus kita lakukan pada saat hari tesnya itu yang pertama, be prepared to respond fully to questions asked by examiner. Practice giving your talk with a clock for evaluating how you spend your time. Nah, jadi ini key points-nya adalah to respond fully. Jadi ada biasanya pertanyaan yang misalnya, which one you prefer? Commuting by public transportation or private transportation? Oke, jadi misalnya kita kan cuma ditanya yang mana prefer, lebih sukanya yang mana, transportasi umum atau pribadi. Misalnya kita cuma kasih jawab pilihan kita apa, misalnya public transportation, but we don't support with reasons. No, it's not responding fully. We need to give reason to justify our choice. Jadi kita harus beri alasan sehingga kita mendapatkan banyak poin dari examinernya. Jadi we need to respond fully. Terus kita juga harus rajin-rajin practice with a clock agar kita bisa time sensitive ya. Jadi kita aware dengan waktu yang kita gunakan pada saat speaking itu tadi. Oke, jadi practicing with clock is a very good thing to do. Nah, berkaitan dengan poin pertama ya adalah give rounded answers with appropriate linking words. Nah, nanti ini saya coba jelaskan secara detail rounded answers itu seperti apa. Tetapi untuk linking words, seperti misalnya kita mau compare atau contrasting ideas. Jadi kita harus pakai kata seperti however atau nonetheless. Okay? Atau misalnya kita mau kasih additional information seperti furthermore or in addition. Jadi linking words seperti itu. Itu juga membuat examinernya cukup mudah memahami alur pembicaraan kita. Terus, khususnya di long term, di poin ketiga, use time to jot some key ideas to prompt you while you are speaking. Jadi ini relevan untuk part kedua, long term. Jadi yang perlu kita catat itu adalah poin-poinnya. Jadi kita bikin poin-poin yang nantinya ini bisa membantu kita pada saat long term di part 2. Sementara yang keempat, avoid wasting time trying to write the whole talk. Jadi waktu kita cuma semenit, jadi kita nggak usah nulis semua hal yang ingin kita bilang. Jadi nantinya kan kayak delivering speech. Padahal nggak seperti itu. Cukup poin-poinnya aja untuk di part 2. Nah, a rounded response. Jadi untuk memberikan jawaban yang sifatnya bulat atau full, ada 4 hal yang perlu kita pelajari dan lakukan. Yang pertama adalah rephrase the questions in your own words. So, jadi ini membantu kita untuk memperpanjang jawaban sedikit. Misalnya, for example, what do you think about materialistic life? Jadi kita bisa rephrase seperti misalnya kita awali jawaban kita, in my opinion, materialistic life is kayak gitu. Jadi itu membantu kita untuk menambah kuantitas dari jawabannya dan itu juga cukup bagus untuk opening. Terus, decide if any keywords raise new questions. Nah, nanti kita harus berhati-hati juga memakai kata-kata, karena biasanya kalau misalnya kita gunakan vocab yang kita nggak terlalu paham maknanya, itu bisa jadi menimbulkan pertanyaan yang nantinya kita nggak bisa jawab. Karena apalagi misalnya di sesi yang ketiga, itu discussion, dan itu sifatnya ekstensif. Kalau kita misalnya memakai kata yang kita kurang pahami, nanti examinernya bisa terpicu untuk menanyakan tentang itu. Nah, ini jadi something that we need to think about. Jadi bukan untuk kita hindari. Kalau misalnya kita bisa paham dengan kata yang kita pakai itu, nggak apa-apa, it's alright, it's recommended. But if we are not sure, it's better to avoid. Lalu kita juga harus cek dulu, do you have clear view on the questions? Jadi takutnya kita nggak paham dengan pertanyaannya, tetapi kita jawab aja. Karena kita mungkin berpikir kalau misalnya we ask the examiner to clarify the question, itu akan mengurangi nilai. Ya maybe
maybe. Tetapi ini lebih baik dibanding kita menjawab pertanyaan secara irrelevant, secara nggak nyambung, not coherent. Jadi lebih baik untuk mengclarify the question dibanding kita menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita nggak paham. And then, make sure you can give 2 sensible reasons to back your opinions. Nah, jadi rounded response atau fully response itu sebenarnya minimalnya itu didukung oleh 2 alasan. Seperti misalnya tadi, to travel to office, I prefer to use public transportation. Terus kita follow up dengan 2 alasan. Seperti misalnya, it is easier to get to office, it takes less time, and because it is more comfortable rather than the private transportation. Just something like that. So always support your opinion with 2 reasons. Oke, berikutnya hal-hal yang harus kita hindari ketika saat tes speaking IELTS. Jadi yang pertama adalah start a conversation about an irrelevant topic. Jadi ini nggak boleh teman-teman lakukan dan itu tidak akan dinilai, malah kita bisa penalized kalau waktu kita dihabiskan untuk membahas hal yang sebenarnya nggak ditanyakan. Karena rubrik penilaian itu nanti akan disesuaikan dengan questions. Oke, jadi for example, misalnya talk about our name. Misalnya nih, kita ditanyain, can you tell me your name, please? Jadi kita jawab, misalnya, my name is this, and you can call me this. Jadi sebenarnya cukup sampai di situ aja, tetapi orang bisa jelaskan sampai misalnya hal yang nggak sifatnya relevan. Misalnya, I got this call name because there is a history related to this name, why I was called that name, and so on and so forth. Jadi kita nggak perlu, karena nggak ditanyain. Kecuali misalnya ditanyain oleh examinernya. Okay? So as long as it's not asked, so it's not relevant. Jadi kalau nggak ditanyain, kesimpulannya pertanyaan itu nggak relevan. Yang harus kita hindari juga adalah give one word answers and 2 long answers. Jadi pertanyaan yang cuma 1 kata atau cuma misalnya tadi disuruh milih, cuma milih aja nggak disupport sama reasons, itu terlalu pendek, nggak ngasih poin. Terus answers that are too long. Jadi kita perlu hindarin jawaban-jawaban yang sebenarnya cukup atau terlalu panjang. Misalnya kita tadi cuma butuh 2 atau 3 reasons, kita bahasnya terlalu panjang. Sementara mungkin examiner dia punya pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di rubriknya, yang dia ingin tanyakan. Oke. Terus, we keep talking when stopped by the examiner. Karena IELTS speaking itu sangat limited by time, 11-14 menit. Misalnya di long term, kita dikasih 2 menit, tapi kita masih banyak hal yang ingin disampaikan, dan examinernya bilang, okay, that's enough, tetapi kita we keep talking. No, don't do it. Okay? Terus, taking risk with unclear or not properly understood questions. Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak dipahami, nggak jelas, lebih bagus untuk clarify atau just say that you don't understand the questions. Okay? Daripada kita mengambil risiko menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita nggak paham. Nah, sebagai bonus untuk kali ini ada speech functions. Jadi hal-hal apa sih sebenarnya yang perlu kita latihkan untuk latihan ngomong berbahasa Inggris for IELTS. Jadi ada beberapa nih, sudah saya grup. Ini sebenarnya hasil dari analisa beberapa tutorial-tutorial IELTS tentang speaking dan juga dari beberapa video-video speaking IELTS di YouTube yang sudah saya rangkum. Jadi yang pertama, yang perlu kita latih adalah providing personal information. Ini untuk part pertama. Terus non-personal information, ini bisa berkaitan dengan part 1, 2, dan 3. Nah, untuk part 2 dan part 3 khususnya, kita harus prepare hal-hal seperti expressing opinions. Jadi ingat, opinions itu harus disupport oleh reasons. Terus explaining. Expression untuk explaining. Misalnya kayak furthermore, further, moreover, in addition. Suggesting, right? Like, jadi seperti misalnya contohnya, it is better or rather than, okay? Or it is more reasonable to do this and that, okay? Justifying opinions, ya. Yeah? Speculating, wow, speculating. Misalnya talking about, misalnya ketika berbicara hal-hal yang sifatnya futuristic, hal-hal di masa depan, jadi kita speculate nih. Gunakan conditional sentence. If this, then what? If this happen, there will be blah blah blah, like that. Terus expressing a preference. Nah, seperti itu tadi, memilih hal yang kita lebih sukai, but again supported
by reasons. Terus comparisons. Misalnya compare antara public sama public transportation sama private transportation. Comparisons, right? So, in contrast or on the other hand. Jadi ekspresinya seperti itu. Terus summarizing, right? In summary or in conclusion or to sum up or to summarize. Terus conversation repair. Nah, ini juga misalnya kita sudah getting off track. Oh, misalnya kita bisa langsung bilang aja, oh, sorry if I'm getting out of the track and the point that I was trying to make is this. Gitu. Jadi kita sadar bahwa oh, kayaknya kita udah kejauhan nih. Jadi kita kembali ke on the track. Terus contrasting ideas. Jadi contrasting ini mirip-mirip seperti comparing, membandingkan dua hal, tetapi kita memakai kata seperti yang saya tunjukkan tadi, kayak however, nonetheless, right, and so on. Narrating and paraphrasing. Nah, ini juga bagus, khususnya sebelum kita menjawab, opening. Jadi opening jawaban kita itu memparaphrase dari questions yang ditanyakan. Dan analyzing, right? Jadi analyzing misalnya di long term ada prompt questions. Jadi kita bisa analyze, gimana sih kita analyze prompt questions dan menulis poin-poin yang nantinya bagus dan koheren untuk kita sampaikan pada saat speaking long term-nya atau analyzing di discussion. Jadi ini juga butuh sering-sering latihan speaking karena the more we speak, the better we analyze questions. Oke? Jadi kurang lebih itu saja speech functions yang perlu kita persiapkan untuk IELTS. Memang ada banyak, tetapi biasanya nih kita memakai speech function itu 2 atau 3 pada saat speaking testnya. Jadi it's better to prepare for all of them. Okay, and that will be all our presentation, the Imagine Teaching today. And I hope that you like the video, and please subscribe and share this channel. So I think that's all, and I am Firman. Bye-bye, everyone.